Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Ananda sekalian. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas materi fluidostatik berikutnya, yaitu tentang prinsip Pascal atau hukum Pascal. Nah, hukum Pascal ini sangat banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya ini berhubungan dengan yang namanya hidrolik. Baiklah, sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu supaya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dan bersalawat dulu kita ya. Allahumma shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tekanan, bahwa fluida itu memberikan tekanan pada benda-benda yang disentuhnya. Contohnya, apabila kita masukkan air ke dalam suatu wadah, maka air itu akan menekan wadah di sekelilingnya. Besar tekanan P sama dengan gaya F per luas, satuan luas. Oke, ini ya keterangannya. Nah, jadi berdasarkan prinsip Pascal, bahwa tekanan yang diberikan zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besarnya yang sama. Artinya, kalau kita memberikan tekanan di sisi kiri 5, nanti tekanan di sisi kanan juga 5. Ini sedikit ilustrasi. Misalkan ini ada sebuah tabung, ya kan? Dalamnya ini ada air yang warna biru, lalu di sini ada penghisap atau piston. Piston ini bisa bergerak. Oke, supaya lebih mengerti, mari kita lihat ilustrasinya. Nah, saya mengambil video yang berjudul Hydraulics 1936. Video ini dibuat oleh Chevrolet, ya, milik YouTube-nya US Auto Industry. Nah, seperti ini videonya. Ya, jadi ada dua piston di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Di antara piston kiri dan kanan ini ada air cairan, ya. Ini di dalam tabung yang tertutup. Jadi kan kata si Pascal, apabila ditekan di sisi kiri, maka air yang ditekan ini akan menekan juga ke sebelah sana. Oke, kalau kita perhatikan, nah, piston yang kiri didorong tadi, piston yang kiri didorong, ya kan? Nah, kanan ke kiri. Kalau kiri didorong, maka dia akan mendorong yang kanan juga. Nah, ini juga seperti ini pipa U. Kita dorong bagian sebelah kiri, maka tekanannya akan diteruskan oleh si air tadi sehingga dia menekan yang bagian piston sebelah kanan, sehingga piston kanannya naik. Nah, kira-kira seperti itulah dia. Oke, kemudian tekanan di sebelah kiri sama dengan tekanan di sebelah kanan. Artinya tekanan yang diberikan di sini tidak akan berkurang jumlahnya hingga kemari. Nah, inilah nanti yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita kembali. Nah, jadi tadi seperti ini ya. Di sisi kiri, piston yang kiri, apabila kita berikan tekanan, nanti tekanan di 1 sama dengan tekanan di 2. Kemudian kalau kita terapkan ke sebuah wadah yang berbeda, kita katakan ini wadah di sebelah kiri memiliki tekanan P1 dengan luas A1. Apabila kita tekan di sini airnya, maka airnya akan menekan ke segala arah. Nah, kemudian karena diarahkan kemari airnya, nanti si air ini juga akan menekan piston yang sebelah kanan. Dan tekanan di kiri, di 1 yang kecil, sama dengan tekanan di 2 yang besar, yang kanan. Nah, di sini luasnya berbeda ya. Luas kiri A1 yang kecil dan luas kanan A2 yang besar. Berdasarkan prinsip si Pascal bahwa tekanan di 1 sama dengan tekanan 2, maka P1 sama dengan P2. Kemudian rumus tekanan P kan F bagi A ya. Jadi P1 adalah F1 per A1 sama dengan ini P2 F2 per A2. Oke. Nah, biasanya tadi si piston ini ya, piston ini berupa lingkaran bentuknya ya, bulat. Jadi luasnya ini adalah luas lingkaran. Nah, maka kalau kita buka lagi rumusnya, A1 rumus luas lingkaran kan pi kali R kuadrat ya. Maka A1 sama dengan pi dikali R1 kuadrat, yang A2-nya pi kali R2 kuadrat. Pi dengan pi bisa kita coret, maka rumusnya menjadi F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Ini keterangannya.
Ya, F1 adalah gaya yang bekerja pada pengisap satu atau piston satu, satuannya adalah Newton. F2 gaya yang bekerja pada pengisap dua, satuannya Newton. Biasanya pengisap satu ini yang luasnya kecil dan pengisap dua yang luasnya besar. Nah, A1 luas penampang pengisap satu dan A2 luas penampang pengisap dua atau piston dua, satuannya harus dalam meter kuadrat. Oke, nah dengan perbandingan F1 per A1 sama dengan F2 per A2, kita bisa memanfaatkannya untuk mengangkat gaya-gaya yang lebih besar. Mungkin untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soalnya. Suatu dongkrak hidrolik terdiri atas dua tabung. Tabungnya diisi air. Jika massa mobil 1000 kg, ini mobil di sebelah kanan, yaitu di bagian piston yang besar, masanya 1000 kg. Jari-jari pengisap tabung besar 25 cm. Berarti jari-jari yang ini piston 2 adalah 25 cm dan jari-jari tabung kecil 5 cm. Jari-jari di sini 5 cm serta G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Gaya yang harus diberikan agar mobil naik adalah, nah ini adalah salah satu contoh prinsip dongkrak mobil. Biasanya ini ada di tempat cuci mobil atau cuci motor gitu ya. Kalau di Medan biasanya di Dorsemir, nah gitu ya. Jadi untuk mengangkat mobil yang besar ini itu tidak diperlukan gaya yang cukup besar. Oke, apa ya maksudnya? Jadi gini, ini kan kita memerlukan mobil yang mau kita angkat 1000 kg. Nanti di bagian piston yang kecil sebelah kiri, kita tidak perlu meletakkan beban sebesar 1000 kg juga agar mobil ini bisa naik. Nah, kenapa demikian? Kita lihat secara rumus matematika ya. Oke, jadi yang diketahui pertama adalah massa mobilnya 1000 kg. Ingat ya, mobil atau beban biasanya diletakkan di piston yang besar di P2. Nah, di sini piston yang besar yang kedua. Maka gaya si mobil ya, F2, kita bilang F kan gaya berat juga ya. Nah, gaya yang dimiliki si mobil ini M kali G, massa kali gravitasi. Massanya 1000 kg, G-nya gravitasi 10. 1000 dikali 10 sama dengan 10.000 Newton. Berarti gaya di sini adalah 10.000 Newton. Jari-jari pada pengisap yang kecil R1 atau pada piston 1 di sini adalah 5 cm dan jari-jari pada piston 2 R2 25 cm yang besar. Ditanya adalah berapakah gaya yang harus diberikan di sini ya, F1 di bagian kecil piston kecil. Oke, jawab. Tadi rumusnya F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kita buka lagi rumusnya. Luas ini tadi pi kali R kuadrat, pi-nya kita coret, habis ya. Maka rumusnya jadi seperti ini. Karena kita mau mencari besar F1, F1 sama dengan R1 kuadratnya kali silang ke atas. Menjadi R1 kuadrat per R2 kuadrat dikali F2. Oke, kita keluarkan kuadratnya. Ini karena sama-sama kuadrat, kuadratnya bisa kita hilangkan ya secara matematika. Ini matematika SMP kalau tidak salah. Maka R1 per R2 kuadrat baru dikali dengan F2. Oke, kita masukkan R1-nya 5 cm, R2-nya 25 cm. Nah, ini tidak perlu kalian ubah satuannya ke dalam meter. Kenapa tidak perlu? Karena nanti satuannya di sini mati. Kalau kalian ganti pun ke meter, ini 5 cm jadi meter, 25 cm jadi meter, nanti ini tetap perbandingannya 5 per 25 ya. Jadi tetap gunakan cm saja ini satuannya. Oke, 5 per 25 berarti 1 per 5 ya. 5 bagi 5 1, 25 bagi 5 5. Kita kuadratkan, maka 1 pangkat 2 jadi 1. Yang ini kan tadi jadi 5 ya. 5 pangkat 2, 25. Oke, kita kalikan 1 per 25 dikali 10.000 adalah 400 Newton. Nah, kalian lihat nih. Yang mau diangkat adalah 10.000 Newton di sini. Yang kita berikan hanya 400 Newton di sini. Jadi lebih ringan dia. Nah, inilah dia tadi prinsip hidrolik ini, Pascal ini. Oke, atau gini. Jadi M1-nya ya kan sama dengan 40 kg. Maksudnya 40 kg itu bagaimana? Nah, kan seperti F2 tadi prinsipnya gini. F2 kan M kali G ya kan. Nah, massa mobil 1000 kg, maka F-nya 10.000 Newton. Di F1 kita punya F1 400 Newton, maka massanya kan F itu M kali G ya. 400 sama dengan M kali G-nya 10. Berarti M-nya adalah 400 bagi 10. Artinya M-nya sama dengan 40
kg di sini. Jadi gini, kalau kita letakkan di sini massa 40 kg, massa 40 kg itu mampu untuk menyeimbangi massa 1000 kg si mobil ini. Ya, dengan prinsip yang sederhana ini kita bisa membuat berkali-kali lipat kekuatannya ya. Oke, atau dari 40 kg menjadi 1000 kg itu kan berarti 25 kali lipat ya. Nah, kira-kira seperti itulah dia prinsip dari dongkrak hidrolik ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya adalah kita mau menggunakan prinsip Pascal tadi untuk mengukur tekanan menggunakan barometer merkuri. Ya, walaupun barometer merkuri ini atau barometer air raksa, merkuri ini air raksa ya, sudah tidak dipergunakan lagi secara internasional pada tahun 2007, tapi dulu sekali awal-awalnya kita mengukur tekanan udara menggunakan barometer merkuri namanya. Baik. Jadi kira-kira seperti ini bentuk sistemnya. Ini ada air raksa atau merkuri. Lalu di sini kita letakkan gelas tabung namanya, gelas tabung ya kan? Ternyata air dari air raksa ini akan naik ke atas gelas tabung. Kemari gitu ya. Jadi air raksa masuk ke dalam gelas tabung. Kenapa ini bisa terjadi? Ini bisa terjadi karena atmosfer dari udara itu menekan air raksa ini sehingga masuk kemudian naik ke atas. Setelah seimbang, maka air raksa akan berhenti di sini. Maksudnya setelah seimbang, tekanan atmosfer dan tekanan yang diberikan oleh air raksa apabila sudah sama, barulah air raksanya berhenti di sini. Kalau masih belum sama, maka ini air raksa akan terus naik sampai ke puncak. Oke, jadi kita baca soalnya. Massa jenis air raksa adalah 13.595 kg per meter kubik. Berapa ketinggian air raksa di dalam gelas tabung jika tekanan udara luarnya, tekanan atmosfer 1 atm? Nah, 1 atm ini besarnya 100.325 Pascal dan gravitasi di tempat itu sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Oke, kita buat diketahuinya ya. Pertama, massa jenis air raksa yaitu Rho-nya 13.595. Kemudian tekanan atmosfer, tekanan udara di luar sini yang menekan si air raksa sehingga dia bisa naik kemari. Tekanan atmosfer P0 besarnya 101.325 Pascal. Gravitasi G, percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Ditanya berapakah ketinggian air raksa ini? Oke. Nah, jadi kan tadi gini ya. Kenapa ya bisa air raksa ini naik ya ke atas? Air raksa ini naik ke atas ini karena ditekan oleh si atmosfer. Atmosfer menekan sehingga air raksanya masuk ke dalam tabung dan berhenti di sini. Tapi kenapa ini bisa berhenti di sini? Ini akan berhenti jika tekanan yang diberikan atmosfer telah sama besarnya dengan tekanan yang diberikan oleh air raksa. Jadi air raksa ini juga memberikan tekanan. Nah, ini dia kita beri tanda yang panah warna merah. Masih ingat ya pada pertemuan sebelumnya tekanan hidrostatik cairan itu pH sama dengan Rho GH ya. P sama dengan Rho GH. Nah, tekanan di sini yang sisanya ini karena dia ruang vakum, tidak ada udaranya ya di sini, maka tekanan di sini kita anggap besarnya sama dengan 0. Tekanan di sini 0 ya, yang kosong ini. Jadi si air raksa hanya mampu sampai di sini saja. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari tahu berapakah ketinggian air raksa ini. Ketinggian air raksa ini berapa sentimeter nanti atau berapa meter? Oke, nah jadi berdasarkan prinsip Pascal tadi kita tahu bahwa tekanan di sisi luar sini, di sisi kiri sama dengan tekanan di sisi kanan yang di dalam tabung ya. Berarti tekanan atmosfer yang warna biru ini panahnya sama dengan tekanan yang diberikan oleh air raksa yang warna merah. Maka kita buat secara matematika persamaannya adalah seperti ini. P0 sama dengan P air raksa. Oke. Nah, masih ingat kan tekanan hidrostatik yang diberikan oleh cairan fluida P sama dengan Rho kali G kali H. Nah, tekanan atmosfernya kita masukkan 101.325, massa jenis air raksa sama dengan 13.595 dikali percepatan gravitasi ya sama dengan 9,8 dikali ketinggiannya. Oke, kita kalikanlah ini dengan ini, dapatnya segini, dapatlah ketinggiannya H sama dengan 0,76 meter.
ya. Atau kalau dalam sentimeter hanya sama dengan 76 cm. Jadi di pantai di pantai sih sebenarnya. Jadi di suatu tempat yang tekanannya ini 1 atm, maka air raksa apapun itu apabila dimasukkan ke dalam kolom gelas bertabung ini, gelas yang ada tabungnya, si air raksa akan naik setinggi 76 cm. Oke. Nah, ini ya tingginya 76 cm. Nah, ada hal yang menarik di sini. Jadi pada abad ke-18, lupa saya, si Torricelli namanya ya kan, orang Italia kalau nggak salah. Dia melakukan percobaan ini sebelumnya. Waktu itu, aduh ceritanya saya lupa, ini di YouTube ada ya. Jadi ketika di pantai ya kan, dia melakukan percobaan ini di pantai. Ini ada air raksa atau merkuri, kemudian ini ada tabung gelas tabung. Ternyata air raksanya naik setinggi 76 cm. Nah, karena di pantai tadi tinggi airnya raksanya 76 cm, disitulah ditetapkan bahwa 76 cm Hg ya. Hg ini adalah simbol kimia untuk merkuri atau air raksa. 76 cm air raksa, 76 cm Hg, itulah ditetapkan besarnya sama dengan 1 atm atau 1 atmosfer ya. Jadi Hg itu simbol kimia untuk air raksa. Atau kalau kita ganti dalam milimeter ya kan, jadi 1 cm kan 10 mm, maka 760 mm Hg sama dengan 1 atmosfer. Ini kemarin yang menemukan si Torricelli. Oke. Dan dia juga melakukan pengukuran ketinggian air raksa ini di tempat yang berbeda ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan kalian sudah tahu bahwa semakin tinggi permukaan atau datarannya itu dari pantai, maka tekanannya semakin rendah, ya kan? Makin tinggi, macam di Brastagi kemarin dengan Medan, karena Brastagi kan lebih tinggi posisinya. Tekanan di Brastagi itu lebih rendah daripada tekanan di Medan. Jadi, si Torricelli ini membawa alatnya kayak gini ke atas gunung. Ternyata di atas gunung kolom udaranya turun. Kolom air raksanya tidak setinggi 76 cm Hg lagi, tapi turun dia ke bawah. Nah, ini artinya apa? Artinya tekanan udara di daerah situ tidak lagi sebesar 1 atm ya. Jadi 1 atm ini adalah tekanan atmosfer di pantai. Semakin tinggi tempatnya dari pantai, semakin ke atas ke dataran tinggi, maka tekanannya akan semakin rendah, tekanan atmosfernya, dan tinggi kolom air raksanya juga akan semakin turun. Artinya tidak sampai 76 cm lagi. Ingat ya, 76 cm Hg ini adalah satuan tekanan. Ya, 76 cm ada Hg-nya. Cm pakai Hg, artinya 76 cm air raksa. Ya, khusus air raksa besarnya sama dengan 76 cm Hg. Ini sama dengan 1 atm, dan ini adalah tekanan di pantai. Baik, kita bisa juga menggunakan prinsip yang tadi untuk mengukur tekanan gas ya kan di dalam kotak. Oke, misalkan gini. Ini ada sebuah pipa U, kita isi cairan, fluida, apapun itu bentuknya, yang penting ini cairan ya kan. Nah, permukaan cairan di kiri akan sama dengan permukaan cairan di kanan, tingginya sama, ya kan, levelnya ini sama. Kenapa sama? Karena yang bekerja di kiri dan bekerja di kanan tekanannya sama, yaitu tekanan atmosfer. Jadi di kiri tekanan atmosfer P0, di kanan juga P0, ya. P0 kiri sama dengan P0 kanan, P0 sama dengan P0. Nah, kita bisa memanfaatkan prinsip ini untuk mengukur tekanan dalam suatu tabung atau kotak. Ini ada kotak, ada gas di dalam kotak ini. Gasnya kita hubungkan ke pipa tadi. Nah, kita hubungkan gini. Ternyata berubah ini ketinggian airnya. Oke, berubah. Kenapa berubah? Nah, ketinggian airnya jadi ada perbedaan. Ini ada hanya ya. Jadi yang awalnya pertama segini, segini. Yang kiri turun, yang kanan jadi naik. Kenapa ini bisa terjadi? Ini terjadi karena tekanan dalam gas menekan si air. Ya, di sebelah kanan ada tekanan atmosfer P0.
Oke, kenapa ini bisa turun dan ini naik? Ini karena tekanan yang diberikan oleh gas di dalam kotak ini lebih besar daripada tekanan atmosfer. Tekanan atmosfernya kalah, naik dia. Oke, nah, jadi kita bisa menghitung tekanan gasnya. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Tekanan gas yang di sebelah kiri sama dengan tekanan atmosfer yang P0 ini ditambah tekanan cairannya ini. Kadang-kadang kita sebut namanya tekanan gauge. Tulisannya gauge, G-A-U-G-E, gauge, tekanan gauge. Besarnya adalah Rho kali G kali H, ya. Jadi tekanan gas di kiri sama dengan P0, tekanan atmosfer ditambah tekanan gauge yang ini, yang tingginya H ini. Rumusnya Rho GH. Oke, apabila kita ganti cairannya ini dengan air raksa, maka perhitungannya akan lebih mudah. Ingat tadi ya, ketinggian air raksa itu kalau cm Hg dia jadi tekanan. Nah, maka rumusnya tekanan gas yang ini menjadi rumusnya sama dengan P0 ditambah H-nya aja, tapi dengan syarat cairannya di dalam ini adalah air raksa. Kalau bukan air raksa, maka ini tidak berlaku rumusnya. Nanti ada pembeda, ada faktornya yang membedakan. Oke, di mana hanya ini nanti dalam boleh sentimeter, boleh juga milimeter. Oke, kita lihat soalnya supaya mengerti. Manometer tabung terbuka berisi air raksa digunakan untuk mengukur tekanan gas di dalam kotak ini. Tekanan udara luar saat itu adalah 76 cm Hg. Beda ketinggian kolom adalah 4 cm. Tekanan gas dalam kotak adalah ini ini gasnya menekan si air raksa sehingga perbedaan ketinggian di kiri dan di kanan adalah 4 cm. Oke, pertanyaannya adalah berapa ya tekanan gas yang ini di kiri ini ya? Nah, oke. Diketahui tadi tekanan udara luar atmosfer P0 76 cm Hg. Ini P0 76 cm Hg. Kemudian ketinggian air raksanya 4 cm Hg, langsung saya buat 4 cm Hg artinya 4 cm air raksa gitu ya. Oke, ditanya adalah berapakah besar tekanan gas? Nah, rumusnya tadi langsung saja ya, simple dan sederhana. Tekanan gas di sebelah kiri sama dengan tekanan yang diberikan atmosfer udara luar di sini. Ya, kalau kita berikan tanda ini ada tekanan atmosfer gini kan, ditambah tekanan gauge yang ini, gauge, tekanan gauge yang ini ya. Nah, ini dia. Jadi tekanan yang diberikan oleh si gas di sini, nah ini sama dengan P0 tekanan udara ditambah H yang air raksanya. Karena udah air raksa langsung H saja ya, tekanan gauge-nya. Oke, langsung saja caranya seperti ini. Jadi 76 cm Hg, P0 di luar ditambah 4 cm Hg, langsung cm nih. Jadi langsung saja kita tambahkan P0 tambah H. P0 tambah H. Oke? Ya, maka hasilnya adalah tekanan gas sama dengan 80 cm Hg. Oke, baiklah. Sekarang kita lihat penerapannya ya. Jadi penerapan prinsip Pascal ini sangat banyak. Tadi saya bilang yang pertama adalah dongkrak hidrolik. Tadi sudah kita bahas dongkrak hidrolik. Itu biasanya di tempat pencucian mobil atau motor ya. Dongkrak hidrolik. Atau ada juga yang di ini untuk menaikkan stadium atau panggung ya. Nah, kemudian yang kedua adalah mesin hidrolik. Oh sebentar, dongkrak hidrolik ini contohnya ini untuk mendongkrak mobil itu nih, dongkrak mobil. Bentar kita lihat gambarnya. Nah, ini dongkrak mobil bermacam-macam. Intinya kalau dia dongkrak hidrolik, nah ini di sini ada cairan ya, di dalamnya ada olinya. Di sini kita berikan gaya. Nanti di sini yang mengangkat mobilnya. Nah, kayak gini juga. Nah, prinsipnya ini menggunakan hukum Pascal ya, dongkrak hidrolik ini. Oke, kemudian ada rem hidrolik. Ini biasanya rem cakram di mobil atau di motor ya. Jadi rem hidrolik ini contohnya kayak gini. Ini di mobil. Nah, apabila pedal remnya di sini ditekan ya kan, maka di sini cairannya kita bilang namanya adalah brake master ya kan, brake master. Ditekan, cairannya kan akan kemari, kemudian akan menekan ini namanya slave cylinder. Oke, maaf. Jadi di sini tadi ada namanya master cylinder ya kan, yang ditekan di bagian pedal rem. Di sini ada slave cylinder di bagian mobilnya. Jadi ketika ini yang warna kuning cairannya ditekan ya kan, maka kan dia akan mendorong si slave cylinder tadi
Oh, maaf, piston ini yang warna biru. Ah, ini piston yang warna biru ada ke kanan dan ada ke kiri. Didorongnya, ini akan mendorong sepatu remnya. Ini yang warna merah mendorong sepatu rem sehingga bergesekan dengan drum brake ini. Yang ini juga yang sebelah kanan, si piston tadi didorong oleh si cairannya dan si piston ini akan mendorong sepatu rem sebelah kanan dan bergesekanlah dengan si drum brake-nya ya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat di video yang tadi saya sebutkan. Baik, sampai di sini saja untuk materi kita pada hari ini. Terima kasih sudah berpartisipasi. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.